Oke, kayaknya saya akan mulai masuk ke materi bagaimana mengenai perkembangan industri media gaming di Indonesia. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya Rio Fernando, sekarang bekerja sebagai CEO dari Game Media Asia Limited. Game Media Asia Limited itu sendiri adalah perusahaan Hong Kong yang mengakuisisi GameBroad.com di tahun 2017. Nah, sebelumnya saya bekerja di GMA itu sebagai COO-nya GameBroad, tapi di tahun 2019 awal saya ditarik ke GMA sebagai regional head, lalu naik sebagai Chief Representative Officer, lalu di 2021 saya menjadi CEO dari Game Media Asia. Perjalanan kita itu dimulai dari tahun 2016. Kalau dari GMA itu sendiri berasal dari Hong Kong dan memiliki website pertamanya itu exp.gg. Itu adalah sebuah website berbahasa Mandarin yang dikhususkan untuk audiens di Taiwan dan Hong Kong. Waktu itu didirikan oleh pendiri Hong Kong Esports Limited, namanya Derek Cheung. Itu adalah chairman-nya GMA saat ini. Nah, beliau itu targetnya menguasai pasar gaming di Southeast Asia. Nah, di tahun 2017 saya yang sebelumnya di GameBroad itu bekerja 2 tahun di GameBroad sebagai Chief Operating Officer. Kita mengembangkan GameBroad dari 0 sampai ke 300.000 page view, 300.000 user view per bulan waktu itu. Di tahun 2017 kita di-hire, diakuisisi maksudnya oleh GMA, dan semenjak saat itu GameBroad adalah bagian dari GMA gitu. Saat ini GMA sendiri terdiri dari beberapa website dan sosial media di beberapa negara. Kita ada di Indonesia, diwakili oleh GameBroad. Lalu kita ada di Vietnam, itu diwakili oleh Guide.gg dan expgg.vn. Nah, kita juga mengelola Liga Esport di Vietnam, namanya itu LPL. LPL itu adalah Liga Esport yang berasal dari Cina dan masuk ke pasar Vietnam itu melalui tangan GMA gitu. Kita juga masih punya situs asli GMA atau situs pertama GMA itu di Taiwan dan Hong Kong dengan nama exp.gg. Lalu kita punya salah satu label baru di Thailand, itu adalah gamingdos.com. Ini paling baru kita akuisisi di tahun 2018. Sekarang semua dari media-media milik GMA itu di negara masing-masing adalah media teratas di negaranya masing-masing gitu. Kita memiliki audiens sebanyak 5 juta UV secara keseluruhan per bulan. Itu data tahun 2020. Di 2021 tidak berubah banyak karena pengaruh dari pandemi juga. Audiens kita itu demografinya seperti ini, sekitar 18 sampai 34 tahun umurnya, lalu rata-rata laki-laki ya, karena gamer itu kebanyakan laki-laki, tapi nggak jarang ada gamer perempuan gitu. Konten kita itu ada beberapa dan masing-masing negara itu kontennya agak berbeda gitu. Ada yang fokus ke gaming, ada yang fokus ke e-sport, ada yang fokus ke lifestyle. Intinya berkecimpung di dunia game dan teknologi, termasuk di dalamnya e-sports, game konsol, lalu yang paling populer sekarang itu game mobile. Lalu ada yang terkait lifestyle, itu ada gadget, teknologi, dan mungkin software kali ya. Untuk growth kita sendiri itu sudah cukup banyak gitu. Ini adalah plan awal dari GMA. Itu di 2017 kita hanya ada di Taiwan dan Hong Kong. Di 2018 kita mulai masuk ke Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Lalu kedepannya kita akan memasuki negara-negara lain di Southeast Asia. Tapi kita sudah berada di beberapa negara dengan pasar e-sport terbesar gitu ya. Ini Vietnam dan Indonesia dan Thailand. 3 negara itu adalah pasar e-sport terbesar di Southeast Asia. Selanjutnya setelah mengenal GMA itu saya ingin share bagaimana dan mengapa industri gaming di Indonesia atau di Asia Tenggara itu sekarang sangat booming gitu. Dan apa saja
path atau jalur-jalur yang bisa audiens ambil jika ingin berkecimpung di dunia gaming. Seperti yang disebutkan Mas Fikri sebelumnya, itu dunia gaming itu budgetnya itu sangat besar. Itu kalau Mas Fikri bilang di atas $1 miliar ya, $1 miliar US. Nah, di kawasan Asia Tenggara saja itu per tahun satu company kecil aja itu bisa menghabiskan budget sebesar $1 juta untuk melakukan campaign di dunia gaming gitu. Nah, apa saja sih bentuk industri dunia gaming itu? Siapa saja pelakunya? Itu salah satunya adalah publisher dan developer. Nah, ini yang paling basic. Karena publisher dan developer ini adalah mereka yang membuat game dan mereka yang memasarkan game-game tersebut gitu. Nah, ini adalah salah satu path karir atau jalur karir yang bisa didalami oleh audiens. Bisa membuat game itu berarti larinya ke developer gitu. Tapi kalau jagonya itu memasarkan sesuatu, punya skill marketing, itu mungkin lebih cocok sebagai publisher. Contoh developer apa? Itu adalah beberapa dev seperti Blizzard atau Project Red yang mengembangkan Cyberpunk atau beberapa developer lain gitu. Kalau publisher itu seperti Garena atau NetEase, ada juga Product Abyss. Nah, itu adalah mereka yang mendistribusikan game di dunia sehingga game tersebut bisa diakses oleh banyak orang. Jadi biasanya publisher itu membayar developer untuk mendapatkan hak distribusi dan mereka akan mendapatkan profit dari distribusi tersebut, dari penjualan dan lain-lain gitu. Ini beberapa contoh campaign yang bekerja sama dengan GMA oleh beberapa publisher dan developer, itu seperti game Quest of Infinity, Final Fantasy, ada juga game Honkai Impact, Life After, Tom and Jerry, dan dari Blizzard itu misalnya ada World of Warcraft. Jadi dunia game itu sangat luas, audiensnya juga sangat bervariasi. Nah, tapi itu semua dimulai dari publisher dan developer. Selanjutnya itu setelah publisher dan developer itu ada entity selanjutnya adalah media gaming. Nah, disinilah posisi game media Asia. Media gaming ini fungsinya adalah sebagai promotion tools atau alat penggerak atau alat promosi dari industri game. Di sini juga terdapat career path yang bagus untuk audiens atau entusias di dunia gamer gitu. Apa saja career path-nya? Itu bisa jadi jurnalis misalnya, hobi main game, hobi mengkritik game tersebut, itu silakan jadi jurnalis lalu apply ke media gaming yang ada di negara masing-masing gitu. Nah, ini contoh beberapa media game yang cukup besar, itu seperti IGN, lalu ada eSport Mogul di Thailand, nah ada juga GameX di Vietnam, lalu ada Polygon. Itu mungkin kalau gamer entusias sudah populer. Semua info-info gaming itu pasti lewat media gaming dapatnya gitu. Karena disinilah kredibilitas game itu diuji gitu. Misalnya game itu jelek, ya kalian akan, misalnya publisher atau developer itu mengeluarkan game yang tidak terlalu bagus, itu akan diulas di sini gitu. Akan dibuktikan oleh media gaming apakah game tersebut layak diberi rating tinggi atau tidak. Contohnya yang paling baru dan paling kontroversial itu Cyberpunk. Itu gamenya sudah mengalami pengembangan sekitar beberapa tahun, tapi hasilnya masih mengecewakan gitu. Dan akhirnya malah ditarik dari pasaran atau banyak yang melakukan refund terhadap game tadi gitu. Jadi media gaming ini adalah salah satu entity atau stakeholder yang cukup penting di dalam industri gaming. Salah satunya itu misalnya contoh media gaming ini bukan cuma website, walaupun kebanyakan itu berbentuk website seperti Gamebro.com, atau di Indonesia yang terkenal lagi seperti Hybrid atau Ini Game, Kotak Game, duniagames.co.id yang dimiliki oleh Telkomsel gitu. Nah, itu cukup populer, tapi juga ada media gaming dalam bentuk sosial media gitu. Bisa berbentuk fanspage di Facebook atau di Instagram atau malah TikTok gitu. Jadi TikTok itu bukan hanya media hiburan atau untuk joget-joget saja, tapi juga bisa sebagai media melakukan share informasi dengan audiens kita gitu. Gamer juga kayaknya di tahun ini akan membuat akun TikTok dan
melakukan share mengenai info media gaming, karena audiens kita umurnya itu umur pengguna TikTok gitu. Selanjutnya itu yang tak kalah penting, stakeholder dari industri gaming di Indonesia itu adalah influencer. Jadi selain media gaming, itu influencer adalah salah satu pelaku gaming yang sangat berpengaruh gitu. Jadi apa yang dipakai influencernya, apa yang dimainkan oleh influencernya, karena personality dia bagus, maka audiensnya bakal ngikut gitu. Jadi misalnya influencernya pakai HP ini, rata-rata audiensnya juga tertarik membeli gitu. Jadi influencer ini adalah salah satu tools promotion juga yang sangat digemari oleh publisher atau developer untuk melakukan iklan, karena lebih engage gitu, lebih kelihatan game mereka itu bisa melakukan apa saja. Berbeda dengan media game atau media yang hanya melakukan review lewat tulisan gitu, tapi influencer itu lebih interaktif gitu. Nah, ini juga bisa jadi karir path yang cukup bagus, tapi modalnya agak lebih ribet gitu. Modalnya apa ya, kadang butuh modal tampang atau modal personality yang bagus. Tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Jadi dia merupakan karir path yang bagus. Kalau sukses itu bisa sangat profitable gitu kalau sebagai influencer. Kita dari Game Media Asia juga rutin bekerja sama dengan influencer, karena misalnya kita layout campaign, itu klien kita tidak hanya minta publish post kita dong mas, atau bikin banner di websitenya dong, tapi juga mereka juga minta gamenya itu dimainkan oleh influencer. Jadi nggak bisa dipisahin nih dari influencer dan dunia game gitu, karena mereka sangat berpengaruh dalam membuat game tersebut populer atau enggak. Studi kasusnya misalnya game yang gagal aja ya, kayak Artifact itu dari pengembang Dota, Valve, itu Artifact jadi tidak populer karena streamernya udah nggak ada gitu. Memang gamenya juga nggak populer sih, tapi karena tidak adanya streamer, gamenya juga makin ketinggalan gitu. Tapi kalau game-gamenya masih ada streamer, itu gamenya masih cukup populer gitu. Buktinya misalnya kayak game yang udah jadul itu apa ya, kayak Lines Get Rich gitu. Saya rasa itu beberapa yang seumuran saya itu waktu SMA atau kuliah itu pernah main Lines Get Rich atau yang game monopoli di HP itu sampai sekarang streamernya ada, jadi gamenya masih jalan gitu. Karena streamernya walaupun jumlahnya sedikit itu masih ada gitu. Nah jadi itu sangat berpengaruh sama masa depan game itu. Makanya publisher atau developer itu baik-baik banget sama influencer. Mereka sering ngasih item in-game gratis atau merchandise gratis buat influencernya. Lalu selanjutnya itu stakeholder kita adalah seluruh ekosistem e-sport yang ada di dunia gaming gitu. Karena e-sport adalah kompetisinya dunia game gitu. Jadi kalau sepak bola atau badminton itu adalah olahraga biasa, nah di dunia game itu ada e-sport. Kalau game kalian atau game itu punya tim e-sport atau ada e-sportnya, itu punya chance yang lebih besar untuk survive dan sangat profitable gitu. Contohnya apa? Contohnya Mobile Legends. Mobile Legends itu sangat profitable, terutama ketika dia sudah masuk e-sportnya sudah resmi gitu misalnya, dan dia sudah mulai membuat event-event atau turnamen selevel Indonesia atau selevel Asia Tenggara gitu. Makanya sangat populer. Nah kita juga punya produk di dunia e-sport itu kayak yang saya sebutkan tadi, LPL di Vietnam. Itu adalah liga e-sport yang di-handle oleh Game Media Asia gitu. Nah, di Indonesia juga ada beberapa turnamen e-sport seperti Mobile Premier League, MPL ya. Dan mungkin ada yang lainnya gitu. Itu yang jelas e-sport di Indonesia itu lagi booming. Karena kemarin masuk ke sebagai olahraga di SEA Games juga kan. Mungkin nanti bakal masuk ke Olimpiade, siapa tahu gitu. Karena masa depan e-sport ini makin keren, makin bagus sih. Dan rata-rata perputaran uang di industri game itu rata-rata di e-sports ya, karena itu membuka satu
layanan yang sangat luas dan bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis dalam berbagai hal gitu, baik secara finansial atau itu berhubungan dengan hal-hal yang bisnis konvensional gitu. Itu seperti mungkin betting seperti betting itu adalah salah satu efek dari e-sports gitu. Nah, ini misalnya dari audiens itu tertarik untuk membuat suatu model atau bisnis mengenai yang terkait dengan industri gaming. Nah, itu bisa saya jelaskan sedikit mengenai diagram ini. Di sini ada bisnis model dari GMA itu sendiri ketika belum dibangun. Nah, tapi ini tidak hanya bisa dipakai oleh media gaming, tapi juga bisa dipakai oleh seluruh aspek yang saya sebutkan tadi, dimulai dari publisher dan developer, lalu dimulai juga oleh media gaming, influencer, atau e-sport ecosystem. Sebelum membuat itu atau membuat karir di dunia itu kalian harus mengkaji dulu problem yang ada apa supaya kalian bisa offer solutionnya gitu. Jadi selalu dimulai dari dasar seperti ini gitu. Waktu itu kalau GMA itu problemnya ada 3. Jadi ada satu sporadik itu gamer itu tidak terkoneksi di satu platform waktu itu. Lalu ada isolation itu mereka cuman berinteraksi dengan teman-temannya atau gamer-gamer lain dengan satu hobi yang sama. Yang ketiga itu ketidakmampuan mereka untuk mendapat informasi yang up to date gitu. Jadi produk kita waktu itu ada 3 yang kita offer solusinya. Itu ada editorial adalah contohnya membuat konten di Gamebrot berbentuk tulisan atau berbentuk video, itu bisa. Itu sebagai media penyedia informasi gitu. Lalu kita membuat komunitas di sini untuk para kreator, supaya kreator bisa membuat konten sehingga bisa sharing dengan teman-teman gamernya. Walaupun nggak satu hobi game, tidak memiliki hobi game yang sama, tapi mereka bisa sharing mengenai insight-insight yang mereka dapatkan. Lalu connect itu menghubungkan antara platform gaming di suatu wadah gitu. Nah, itu dasar awal kita sebelum membangun GMA gitu. Nah, kalau dari audiens misalnya ingin bikin karir di dunia gaming, berarti harus mengkaji ini dulu nih gitu. Kaji dulu masalah yang ada apa, lalu solusinya apa. Misalnya jadi mau influencer, jika punya modal yang mumpuni, maksudnya dari segi public speakingnya bagus, lalu dari presentation yang menarik gitu. Itu yang perlu dipikirkan itu adalah problemnya gitu. Problem ini maksudnya seperti ini. Apa yang influencer lain tidak miliki tapi kalian bisa offer gitu. Nah, itulah solutionnya, yang bisa kalian offer tadi lah solutionnya. Jika sudah seperti itu, berarti kalian sudah punya fondasi yang solid untuk melakukan karir di dunia influencer gitu. Mungkin contoh lainnya itu di dunia developer gitu. Misalnya ada yang jago coding di sini nih, jago coding dan ingin membuat game gitu. Kalau memang ingin membuat game, berarti kalian pikirkan dulu problemnya apa. Problem di sini, game yang menarik itu di zaman sekarang apa sih gitu. Lalu kalian analisa pasarnya. Apakah mending bikin game di PC atau game HP gitu. Kalau saya coba share itu audiensnya gamer itu sekitar 90% dari HP. Berarti ya gamer harus, kalau ingin membuat produk baru itu harus untuk pengguna handphone gitu. Jika misalnya gamer ingin membuat game nih misalnya, itu berarti lebih cocok game HP gitu, karena audiens gamer ngakses Gamebrot itu pakai HP semua gitu. Tidak cocok dengan PC karena PC cuma 10%. Itu salah satu logikanya gitu. Nah, ini misalnya contoh service nih. Ini saya tambahkan karena yang mendaftar itu ada yang mention revenue dari dunia game. Nah, mungkin bingung nih, kok bikin game itu atau bikin media game bisa sustainable atau bisa menghasilkan profit. Itu bisa dilihat di sini ada beberapa service yang kita offer di GMA. Itu ada banner ini adalah iklan ya yang muncul kalau kalian
buka website itu ada iklan, nah itu jangan marah kalau ada iklan di websitenya gitu, karena disitulah pembuat website atau pemilik website itu mendapatkan revenue streamnya gitu. Disinilah tempat developer dan publisher memasang iklan mereka biasanya. Lalu kita juga mengoffer content localization. Jadi misalnya ada game berbahasa Cina atau berbahasa Jepang atau berbahasa Inggris yang ingin masuk ke Indonesia, itu kita offer jasa lokalisasi atau service translation lah istilahnya, translation tapi untuk in-game gitu. Jadi game mereka itu lebih merakyat dan bisa dimainkan oleh gamer di Indonesia atau gamer di Vietnam atau gamer di Thailand gitu. Kalau game kalian generik bahasa Inggris semua, itu tentu kalah saing dengan game yang sudah berbahasa lokal. Makanya Mobile Legends itu bahasa lokal, Realm of Altor bahasa lokal, Free Fire juga kalau nggak salah itu bahasa Indonesia, dan PUBG juga kalau nggak salah yang mobile itu ada bahasa Indonesianya gitu. Karena membuat game kalian itu lebih dekat dari industri atau pelaku gamer lokal gitu. Selanjutnya itu masih di promosi itu di sosial media, itu misalnya ingin mengiklankan di Facebook kita atau di Instagram kita, itu juga menjadi revenue stream. Itu contoh service yang connect ya, itu adalah menghubungkan audiens dan developer gitu misalnya. Selanjutnya itu yang service atau revenue stream yang terkait dengan community, itu kita menyediakan service community management gitu. Misalnya ada sebuah game itu mereka mau community-nya itu official, dihandle oleh mereka sendiri gitu. Contohnya yang suka melakukan hal seperti ini itu Blizzard atau Pokemon juga rata-rata membuat community itu official gitu, karena mereka suka membuat event, nah itu sharingnya ke community-nya kan, itu salah satu kelebihannya, dan kita offer service itu. Lalu promosi lagi nih, promosi via influencer. Seperti yang saya bilang tadi, kita sering kerjasama dengan influencer untuk memainkan sebuah game gitu. Karena influencer itu secara nggak langsung memiliki komunitas masing-masing. Jadi penggemar, misalnya influencer terkenal di Indonesia itu Gadgetin misalnya, Gadgetin itu punya komunitasnya sendiri. Lalu penggemar PewDiePie itu ada komunitasnya sendiri. Jadi ini sangat penting juga promotion, influencer promotion gitu, dan ini salah satu service kita yang sangat diminati oleh developer ataupun publisher gitu. Selanjutnya itu kita menyediakan platform tetap user generated content. Nah ini maksudnya platform di mana audiens itu bisa berbagi karya mereka. Mereka bisa menulis di sana, mereka bisa bikin video lalu share. Jadi ada kepuasan sendiri dalam membuat konten gitu, lalu share ke teman-teman gamernya gitu misalnya. Wah, tulisan aku dimuat di Gamebrot nih, dan ini kita bayar gitu. Misalnya konten mereka bagus dan mendatangkan traffic ke Gamebrot, itu kita bayar sesuai hasilnya gitu. Lalu ini service kita yang biasa itu adalah editorial. Nah itu kita bisa review gamenya, kita bisa review toolsnya baik di website, lalu kita post di Instagram dan Facebook kita gitu. Kita review berbentuk tulisan juga bisa, atau berbentuk video untuk produknya gitu. Itu juga kita lakukan di Gamebrot gitu dan di GMA gitu. Kita juga membuat pengelolaan konten. Jadi misalnya ada brand yang ingin sosial medianya dihandle oleh GMA, itu juga kita offer service-nya, karena kita punya tim kan. Daripada brand tersebut harus membuat tim baru, harus meng-hire orang untuk menulis dan segala macam, bisa langsung meng-hire GMA misalnya nih sebagai produsen kontennya gitu. Jadi GMA aja yang bikin konten untuk misalnya kayak yang di Vietnam itu LPL, kalau di Indonesia misalnya kita kerjasama dengan Blizzard, kita yang buat kontennya seperti itu. Nah ini salah satu, jadi sudah kelihatan nih misalnya audiens ini tertarik dengan industri gaming, dan bagaimana join ke industri gaming itu udah kelihatan di sini. Bagaimana career path-nya, bagaimana apa saja service-service-nya, dan bagaimana revenue stream-nya gitu. Nah dari sini sih saya kira udah cukup clear mengapa industri gaming di Indonesia ini patut kalian perhatikan dan pertimbangkan sebagai suatu yang serius gitu. Serius, jadi tidak hanya sebagai
wah aku jadi gamer cuman buang-buang waktu, tidak dicap seperti itu lagi gitu. Bahkan beberapa sekolah gaming di Indonesia dan education teknologi yang mensupport karir di dunia gaming sudah bermunculan begitu. Nah, saya rasa itu sudah sangat worth lah untuk dicoba gitu. Nah, ini contoh aja sih, contoh beberapa campaign kita yang dilakukan oleh Gamebrot misalnya, atau di Gaming Dos itu di media kita di Thailand. Nah, ini mereka cukup rutin ada campaign baru di Gamebrot gitu. Lalu seperti ini ada Live After, paling baru itu promosi mereka adalah mereka itu dengan Ghost in the Shell ya. Itu ada promosinya seperti itu. Lalu ada Final Fantasy, lalu ada Laptop Legion gitu. Nah, ini karir yang bisa kalian pertimbangkan gitu. Dari sinilah revenue streamnya dari promosi dari publisher dan developer gitu. Saya rasa itu saja materinya, nggak perlu panjang-panjang, tapi yang jelas secara garis besar cukup clear apa sih industri media game itu, siapa saja pelakunya, lalu bagaimana meniti karir di sana, dan bagaimana revenue streamnya gitu. Saya rasa itu saja, saya kembalikan ke moderatornya. Nah, banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel YouTube ID Cloud House dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya.